Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Salsanisa, NIM 190641015, kelas SD 19A1, PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi pembelajaran IPA kelas 3 dengan tema ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Baiklah, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap belajar, mari sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa, selesai. Nah, kali ini gue akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, ada yang tahu tidak ya, makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Hidup dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, antara lain bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, makan dan minum, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Baik, kita lanjut ke contoh yang pertama tentang makhluk hidup. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, ini contoh makhluk hidup apa? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan sapi. Sapi merupakan salah satu makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri antara lain bernafas, berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak, tumbuh dan berkembang, makan dan minum, serta mengeluarkan zat sisa dan lain-lain. Gambar selanjutnya yaitu proses tumbuhnya sapi dari sapi bayi hingga sapi dewasa. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Kenapa ya sapi dari kecil bisa menjadi sapi yang besar? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Karena sapi tersebut mengalami proses tumbuh dan berkembang. Selain itu, sapi juga melakukan kegiatan makan dan minum untuk bertahan hidupnya. Selanjutnya, apakah ada yang tahu hewan apakah ini? Ya, betul. Ini adalah hewan ikan. Ikan merupakan salah satu makhluk hidup juga karena ikan memiliki ciri-ciri antara lain bernafas dengan menggunakan insang, berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak, tumbuh dan berkembang, makan dan minum, mengeluarkan zat sisa, dan yang lain-lain. Nah, di bawah ini adalah proses tumbuh dan berkembangnya hewan ikan. Dari mulai telur, larva, ikan muda, hingga ikan dewasa. Nah, contoh yang kedua yaitu makhluk hidup tumbuhan. Tumbuhan pun memiliki hal yang sama seperti hewan, yang dimana tumbuhan juga sangat membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidupnya. Tumbuhan mendapatkan makanan yaitu berasal dari proses fotosintesis dan menyimpan minumnya dalam akarnya. Nah, dalam gambar tersebut dijelaskan proses pertumbuhan pada tanaman toge dari biji, tunas hingga toge dewasa. Contoh makhluk hidup yang ketiga yaitu manusia. Manusia pada dasarnya termasuk makhluk hidup karena mereka itu memiliki ciri-ciri bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangnya, di mana dia tinggal. Kemudian mereka juga mengeluarkan zat sisa. Hal ini termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Dan selanjutnya berikut adalah gambar proses pertumbuhan manusia dari manusia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Sama halnya seperti kita. Dahulu kita tuh menjadi bayi dengan
perkembangannya waktu, dengan kita selalu makan dan minum dan aktivitas sehari-hari, kita pun bisa menjadi seperti sekarang. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari manusia. Semoga dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, setelah menyimak video tersebut, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kepada kalian semua, yaitu dengan anggota 4-5 orang anak, yang dimana setiap kelompok diharuskan untuk menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Soalnya yaitu berupa tabel, dan kalian harus melengkapi apa yang harus dilengkapi dalam tabel tersebut. Nah, baiklah, setelah itu di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas evaluasi kepada setiap siswa, yang dimana siswa diharapkan untuk mengerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, yang dimana tugas tersebut akan Ibu bagikan selembarannya di akhir pembelajaran nanti. Jikalau ada yang belum bisa memahami, boleh minta bantuan oleh orang tua kalian. Tapi Ibu sangat mengharapkan bahwa kalian itu mengerjakannya dengan mandiri, jujur, dan sepemahaman kalian. Mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.